Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya ke Abu, gimana badan kita biar sehat, ya. Sehat itu dalam arti kita bisa menikmati kehidupan ini. Tangan bisa bergerak dengan baik, kaki bisa melangkah dengan baik, dan badan bisa digunakan dengan baik. Dan itu arti sehat secara zahir, ya. Dan kebanyakan kita mengatakan sehat dan sakit itu dari zahir, ya. Sebenarnya gampang-gampang saja kita menjadikan badan kita sehat, ya. Badan kita sehat itu bagaimana caranya? Adalah kita tidak beranggapan bahwasanya kita harus selalu minum obat, ya. Tidak selalu harus minum obat, tapi coba perhatikan apa yang kita keluarkan dari tubuh ini. Jadi jangan selalu berpikir apa yang kita masukkan ke dalam tubuh ini. Jadi sebenarnya konsep sehat kalau melihat dari apa yang kita masukkan itu cuma gampang. Pertama, konsumsi apapun, baik itu makanan atau minuman, selama itu halal dan thayyib, kemudian tidak berlebih, insya Allah bikin sehat. Tapi kebanyakan kita pasti kita makan yang halal. Ya, kebanyakan kita pasti makan yang halal. Kalau thayyib mungkin relatif, ya. Thayyib itu relatif. Cuman kadang kita juga berlebih, nah itu yang menjadikan sakit. Tapi kadang ada yang kadang kita sudah halal, thayyib, tidak berlebih, masih sakit juga. Nah ini ada satu konsep, ada satu teori yang selama ini kita lupakan, yang bahkan kita nggak tahu. Kita tidak tahu bahwasanya konsep ini adalah konsep yang sangat sekali harus kita perhatikan ketika kita ingin menjadikan badan ini tetap sehat. Apa itu? Yaitu dengan kita melihat apa yang kita keluarkan dari tubuh kita. Jadi jangan berpikir apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, bukan itu saja, tapi kita berpikir juga apa yang harus kita keluarkan dari badan kita. Ya, itu mempengaruhi dan sangat sekali mempengaruhi. Kenapa? Ketika kita tidak mampu mengeluarkan zat-zat yang berlebih dalam tubuh kita, ketika kita tidak mampu mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita, ataupun ketika badan ini sudah tidak mampu lagi mengeluarkan yang harusnya dikeluarkan, maka akan menjadi sakit. Ya, misalnya dari mana kita bisa melihatnya? Melihat yang kita keluarkan apa? Satu, ya, pertama coba perhatikan keringat kita. Ya, keringat kita itu harus selalu keluar. Kapan? Ya, kapan? Ya, kalau keringat itu dalam jangka 1 bulan kita tidak pernah berkeringat, maka akan terjadi akumulasi racun di area permukaan. Ya, permukaan yang mana? Permukaan darah. Jadi ketika permukaan darah tidak diekskresikan menjadi keringat, maka yang terjadi terakumulasi adalah oleh oksidan yang harusnya dibuang. Karena apa? Oksidan itu ketika sudah terlalu lama dalam darah, dia akan bergerak di permukaan darah. Dan itu harus dikeluarkan lewat apa? Dikeluarkan lewat keringat. Dan kita kalau secara konsep kesehatan itu seminggu maksimal, ya. Seminggu maksimal itu 3 kali untuk mengeluarkan keringat. Dan cara mengeluarkan keringatnya pun harus ada waktunya, tidak boleh sembarangan. Seperti kita berolahraga di siang hari, berolahraga di sore hari, berolahraga di malam hari, itu pun salah. Mengeluarkan keringat bukan pada jadwalnya, itu juga akan menjadikan sakit. Ya, menjadikan badan kita sakit. Nah, kapan kita bagus mengeluarkan keringat adalah ketika jadwal sebelum jam 10 pagi. Ya, dari jam 3 pagi sampai jam 10 pagi itu kita antara jam-jam itu kita sudah mengeluarkan keringat. Misalnya maksimal 3 kali dalam 1 minggu, itu kita akan membuang oksidan di dalam darah kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita melihat fases kita, BAB kita, ya. BAB kita keluar atau tidak dalam tubuh kita, dari badan kita. Jadi ketika kita makan, kita minum, tapi ternyata kita BAB mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau mungkin ada yang sudah lewat seminggu tidak BAB. Dan itu juga menjadi sumber penyakit. Dan itu bukan cuma oksidan saja, tapi ampas, sampah makanan yang sudah tidak berlaku lagi dalam tubuh, itu akan membebani organ pencernaan dalam tubuh kita. Dan itu menjadi sumber infeksi. Ya, sumber infeksi kadang akan berlebih kadar histamin dalam tubuh kita menjadi alergi.
Dan alergi itu nanti dibagi menjadi beberapa macam. Ada alergi yang sudah masuk ke dalam organ respirasi kita, yaitu paru-paru menjadikan sesak pernafasan. Ada yang alergi yang sudah dibuang oleh paru-paru, karena paru-paru sehat maka dia dibuang ke kulit menjadi alergi gatal. Itu dari mana? Dari mana masalahnya? Karena histamin berlebih. Dan histamin berlebih itu bisa dikaitkan karena BAB kita yang kurang lancar. Kapan kita BAB ya? Kapan kita BAB? Jadwal BAB itu sama dengan jadwal usus besar dalam tubuh kita. Yaitu apa? Jadwal di antara jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Jadi ketika kita BAB di jam-jam itu, yang terjadi apa? Kita akan bersih. Kita akan bersih dari apa? Dari sampah-sampah makanan, ampas-ampas makanan yang sudah mungkin 8 jam atau 12 jam diperas oleh usus kita, kemudian menghasilkan sampah. Dan sampah itu akan dibuang ketika jadwalnya itu jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Itu akan bersih. Itu kalau kita melakukan itu tiap pagi, atau mungkin terangsang tiap pagi seperti itu, maka kita akan sehat. Dan yang kedua adalah kencing kita. Ya, kencing kita. Kita mungkin bisa buang air kecil kita itu bisa sehari sekali sampai 2 kali, dan itu sangat sekali normal. Kalau lebih dari 5 kali berarti ada kelemahan fungsi. Dan kapan kita membuang kelebihan air kencing itu, urin ya, itu adalah jadwal di mana kita bangun tidur. Mau bangun tidurnya malam, bangun tidurnya pagi, setiap bangun tidur karena kita sudah istirahat pasti akan terbuang air kecil. Itu kapan mungkin tidur siang juga bisa. Tidur siang ketika kita habis istirahat juga akan buang air kecil. Dan itu ketika lewat dari 3 hari kita tidak buang air kecil, itu juga akan menjadi mempengaruhi beratnya ginjal, organ ginjal. Dan itu akan menjadikan infeksi di kantong kemih ketika kita 3 hari tidak bisa kencing, dan itu sangat berbahaya. Dan yang keempat adalah bagaimana badan kita biar sehat. Yang keempat adalah kita melihat respirasi tubuh kita. Ketika tadi keringat tidak keluar, maka menyebabkan BAB tidak keluar. Ketika BAB tidak keluar, maka kencing pun tidak keluar. Ketika kencing tidak keluar, dia akan menumpuk di dalam tubuh menjadikan urium. Urium berlebih dalam tubuh, dia akan menyumbat respirasi tubuh kita. Dan itu ketika respirasi yang sudah terkena, maka kecenderungan untuk bukan sakit saja, tapi kecenderungan untuk citranya sakit parah, bisa koma mungkin, pun bisa qadarullah bisa meninggal mungkin ketika respirasi berhenti. Dan ini menjadi ilmu kita ya, bahwasanya jangan hanya melihat apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ketika kita ingin sehat, tapi lihatlah apa yang kita keluarkan dalam tubuh kita. Kita tahu jadwalnya kapan mengeluarkan keringat, kita tahu jadwalnya kapan mengeluarkan BAB, kita tahu jadwalnya kapan kita buang air kecil, dan kita tahu ketika 3 ini berjalan lancar, maka respirasi dalam tubuh kita itu akan bagus, nafas kita akan bagus. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.